A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal hadis palsu dan bahayanya. Macam-macam hadis. 1. Hadis sahih. 2. Hadis hasan. 3. Hadis dhaif atau lemah. Sebenarnya hadis maudhu atau palsu termasuk dalam hadis dhaif yang lemah yang paling parah. Macam-macam hadis dhaif lemah. 1. Hadis maudhu yang dilarang atau hadis palsu. 2. Hadis matruk yang ditinggalkan, perawinya pendusta. 3. Hadis mungkar, perawinya lemah, hadisnya bertentangan dengan perawi yang terpercaya. 4. Hadis mu'allal, hadis yang dinilai sakit atau cacat yang tersembunyi. 5. Hadis mutrobib, hadis yang kacau, sanad atau teks dengan matan silsilah kacau, kontradiksi dengan yang dikompromikan. 6. Hadis maklub, hadis yang terbalik depan dengan belakang atau belakang dengan depan, baik dari sanadnya maupun dari matanya. 7. Hadis mudraj, hadis yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan hadis. 8. Hadis syadz, hadis yang jarang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh atau terpercaya, bertentangan dengan hadis dari perawi yang terpercaya pula. Cara mendeteksi hadis palsu. 1. Matan atau teks hadis tidak sesuai dengan kefasihan bahasa, kebaikan, kelayakan, dan kesopanan Nabi Muhammad SAW. 2. Bertentangan dengan Al-Quran. 3. Bertentangan dengan hadis yang sahih. 4. Bertentangan dengan logika sederhana. 5. Bila amalan yang kecil, pahalanya tidak wajar, tidak bisa ditakwilkan. 6. Bila ada redaksi dengan fakta sejarah yang valid, ternyata tidak benar. 7. Dengan pemahaman tekstual dan kontekstual. Misalnya tentang sorban. Secara tekstual, apa yang dipakai Nabi Muhammad SAW harus kita ikuti. Secara kontekstual tidak, karena itu budaya Arab. Hadis dilihat dari perawinya. 1. Perawinya dikenal sebagai pendusta. 2. Pengakuan sendiri dari pembuat hadis palsu. 3. Ada petunjuk bahwa di antara perawinya ada yang berdusta. 4. Perawi menyangkal dirinya pernah memberi riwayat kepada orang yang bukan hadis yang tersebut. 5. Perkataan yang tidak diinginkan oleh perawi pemalsuannya cuma keliru, tetap termasuk hadis palsu. 6. Perkataan al-hikmah atau orang zuhud atau Israiliyat dan pemalsu hadis yang menjadikannya hadis. Hati-hati dalam menyampaikan hadis. 1. Banyak ulama yang menyampaikan hadis dari kitab-kitab yang mereka baca tanpa memeriksa hadis-hadis yang sahih dan dhaif. Oleh karena itu, hampir-hampir kita mendengar suatu nasihat dari orang-orang yang memberi nasihat, pengajian dari salah satu seorang ustadz atau khutbah dari seorang khatib. Melainkan kita dapati hadis-hadis dhaif atau palsu yang disampaikan. Dan ini adalah perkara yang membahayakan karena dikhawatirkan atas mereka termasuk orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, barang siapa berdosa dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah ia menempati duduknya di neraka. Hadis sahih mutawatir. 2. Walaupun mereka tidak berniat berdosa secara langsung, tetapi telah melakukan dosa karena telah menukil hadis-hadis itu yang terdapat hadis dhaif atau lemah dan maudhu palsu.
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah seorang dianggap berdosa karena menceritakan perkataan yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. 3. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau berkata, ketahuilah bahwa tidak akan selamat seorang lelaki yang menceritakan apa saja yang ia dengar, dan selamanya seorang tidak akan menjadi pemimpin jika ia menceritakan setiap perkataan yang ia dengar. 4. Imam Ibnu Hibban berkata dalam sahihnya halaman 27 tentang bab wajibnya masuk neraka bagi seseorang yang menyandarkan sesuatu ucapan Nabi SAW yang ia tidak mengetahui kebenarannya, yang menukil dengan sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Barang siapa yang berkata atasku yang tidak aku katakan, maka hendaklah ia menempati duduknya di neraka. Sanad ini hasan, asalnya dari Sahih Bukhari dan Muslim. 5. Tidak diperbolehkan menyebar hadis dan riwayat tanpa tasabut mencari informasi tentang kebenarannya. Barang siapa melakukan perbuatan itu, menyebarkan hadis-hadis tanpa mencari kejelasan tentang kebenarannya terlebih dahulu, maka ia terhitung berdosa atas Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya berdosa kepadaku tidak sebagaimana berdosa kepada salah orang di antara kalian. Barang siapa berdosa kepadaku secara sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. 6. Apabila ada saudara kita yang menukil hadis yang didapat yang tidak diketahui kejelasannya atau tanpa mencari kejelasannya terlebih dahulu untuk memperkuat hadis yang dinukilnya, yang menjadikan hadis tersebut sahih atau hadis Bukhari dan Muslim. Dan kalau ternyata pernyataan tersebut tidak benar, maka saudara kita sudah termasuk pendusta. Jadi hati-hati dalam menyampaikan hadis. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara hadis sahih dengan hadis palsu, karena dari matanya atau isinya mirip-mirip. Di sini diperlukan kejelian dalam membaca hadis. Kita perlu menggunakan logika sederhana dengan akal pikiran yang cerdas. Sebagai contoh, apabila hadis yang amalannya kecil tetapi pahalanya tidak wajar dan sebagainya. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi yang paling benar adalah segera mengakui kesalahan itu dan memperbaikinya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkataan atau penyampaian dosa. Karena walaupun tadinya kita tidak tahu, tetap dosa. Maka bila kita mengetahuinya, langsung dikoreksi agar tidak menyebar luas kepada umat. Semoga kita semua mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dakwah Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.